Kota Solo membawa tim Masih Dunia Lain kembali pada sebuah petualangan mistis. Sebuah bangunan peninggalan masa kejayaan Keraton Solo. Kini hanya menyisakan puing dan sebagian bangunan terbengkalai. Dipenuhi ilalang dan tak terawat, namun masih menyeratkan kemegahan akan bangunan ini pada masa silam. Kekuatan mistis terasa kala tim Masih Dunia Lain menyusuri beberapa sisinya. Ditambah dengan penemuan sebuah sumur keramat di sana, yang konon diliputi oleh energi gaib yang teramat besar, menebarkan perasaan berdebar, was-was, seakan ada yang mengawasi. Sosok makhluk tinggi besar berkuku panjang merupakan sosok penunggu bangunan yang kerap menampakkan diri pada para pendatang. Cerita lain menyebutkan, di malam tertentu, samar-samar terdengar suara gamelan Jawa yang seolah dimainkan oleh banyak pemain gamelan. Tak kasat mata. Dan tak diketahui dari mana asalnya. Memasuki kesunyian lokasi uji nyali, merasakan dan mengalami interaksi fenomena gaib yang ada. Dapatkah peserta kali ini melewatinya? Bangunan kuno yang menyimpan sejarah, namun juga menyimpan misteri keberadaan sosok gaib. Dari Kota Solo, bersama kita akan membuktikan kebenarannya. Saya Rudi Kawilarang di Masih Dunia Lain. Saat ini kita berada di sebuah bangunan ya, Pak Waribi. Ini dulunya merupakan tempat tinggalnya dari seorang pangeran. Seorang pangeran waktu pada kejayaan Keraton Solo. Di sini ada satu tempat yang energinya sangat kuat sekali. Orang di sekitar sini menyebutnya Sumur Bandung. Kita bisa melihat ke lokasi tersebut. Mengapa dinamakan Sumur Bandung, Pak Waribi? Di sini sebenarnya hanya sebagian tempat yang dulu dipakai untuk mensucikan diri sebelum melakukan meditasi. Ya, tempat pensucian. Makanya di bawah sana sebenarnya ada tempat duduk ya. Ada untuk seperti ada meja, terus ada tempat duduknya itu 4. Yang disebut dengan kiblat papat limo pancer itu. Oh, di bawah sana memang ada seperti ruangan bawah tanah gitu. Fenomena apa yang akhirnya terjadi setelah bangunan ini tidak dihuni ataupun tidak menjadi tempat ritual saat ditinggali? Ya, dengan adanya aktivitas dulu antara karawitan, tari, itu di tengah pendopo itu sering muncul fenomena suara-suara gamelan yang muncul melantun di sekitar ini. Masyarakat sendiri masih sering mendengarkan lantunan-lantunan dari gending-gending Jawa itu. ada suara menggema sih, bukan menggema, tapi dari arah sini dia seperti suara laki-laki. Di sini aktivitasnya lebih banyak ya? Di sini kalau orang Jawa nyebutnya itu genderuwo.
awal. Ya ada kayak ada tangan. Tadi yang Bapak bilang mengenai ada sosok besar itu, di arah pohon itu mungkin bisa diarahin, itu tadi dari tadi memang bergerak-gerak daunnya. Pada saat Pak Wirbi menjelaskan, mungkin belakang itu tadi saya ambil juga. Itu jadi daunnya bergerak gini. Sebenarnya dari awal itu dari pengamatan di ujung saya sudah melihat tadi seperti pohon pisang ya, di mana-mana nggak bergerak, tapi ada salah satu tangga yang bergerak. Selalu ya Pak ya? Ya, itu selalu. Yang terdeteksi Pak Waribi di ruangan yang sebelah luar ini, apakah energinya memang sering berkumpul di sini atau? Ya, energi yang ada ini memang fokusnya antara ini ruangan depan ini sama ruangan ini sampai atas. Ini energinya sangat kuat sekali. Karena tadi ada sosok di sini. Misalnya di sini memang energinya besar. Mereka juga bisa melakukan interaksi seperti audio fenomena, poltergeist, menggerakkan sesuatu. Titik ini mungkin Pak Waribi ya, yang akan menjadi sambutan dari berbagai penjuru ya. Ya, kalau kita sudah mendeteksi energi yang ada di sini, nanti di sini tempat ini yang akan kita jadikan tempat untuk uji nyali kita. Dengan alasan bahwa energi yang ada di sekitar sini, di sini menjadi satu titik atau ether kumpulnya dari energi-energi. Baik, terima kasih Bapak Waribi, Mbak Citra atas penelusuran kita pada malam hari ini. Dan saya akan langsung menyebut peserta. Mari silakan. Ya, terima kasih. Pemirsa, malam hari ini di Kota Solo, kita sudah mendatangkan seorang pria pemberani yang ingin mengikuti uji nyali di tempat ini. Saudara Dion, apa yang membuat Anda mempunyai motivasi ingin mengikuti uji nyali ini? Saya ingin merasakan seperti apa rasanya deg-degan di ruang uji nyali. Sebelumnya Anda mungkin pernah mengalami? Cuma beberapa kali aja, tidak melihat, hanya merasakan. Sebelumnya kita akan mengetahui lebih jelas mengenai lokasi yang akan dijadikan uji nyali kepada Anda pada malam hari ini. Selamat malam Pak Waribi. Ya. Pak Waribi, mungkin bisa Pak Waribi menjelaskan sedikit mengenai asal-usul dari lokasi kita saat ini dan mungkin fenomena apa yang sering terjadi di tempat ini. Oke. Untuk saudara Dion, di sini adalah satu tempat di mana dulu tempat ini ditempati oleh seorang pangeran keluarga dari Keraton Solo pada waktu kejayaan masa itu. Di sini sering muncul fenomena-fenomena seperti ada lantunan gamelan, seperti ada interaksi penampakan. Kalau orang sekitar sini itu mengatakan makhluk itu sosok genderuwo. Ya, terima kasih Pak Waribi. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi sekarang. Ya, mari. Saya akan membacakan peraturannya untuk Anda. Uji nyali ini akan Anda laksanakan selama 2 malam di tempat ini. Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Kami menyediakan 1 batang lilin, karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat uji nyali berlangsung. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Ada di belakang Anda. Cepat. Dan sana. Dari arah samping. Dan kami menyarankan agar Anda tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera kami yang ada di sini. Apabila Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan Anda melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera menjemput Anda. Satu hal lagi, kami menambahkan helm berkamera, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Bisa dipasang ya.
kita sudah mendengar suara gong, tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Coba pakai jaket. Sedikit dibuat terkaget waktu mendengar ada sesuatu di belakang. Assalamualaikum, terima kasih. Kita mengingatkan mungkin bisa sombong. Turun, yang para leluhur. Assalamualaikum. Terima kasih untuk ketinggian. Assalamualaikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Penunggu yang ada di sini sendiri, Pak Waribi, apakah merasa terganggu dengan apa yang diucapkan peserta atau mungkin dengan adanya peserta di lokasi ini? Ya, secara langsung dengan keberadaan dia beraktivitas di tempat uji nyali, penunggu atau energi yang ada di situ sudah terusik, mulai terganggu. Sebenarnya itu sudah menginteraksi supaya uji nyali ini segera keluar dari situ. Seperti merasa ada hujan meteor, batu terjatuh dari langit mengenai genteng, tak. Ya itulah. Assalamualaikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, tetangga sebelah tepuk tangan. Suara karawitan mulai terdengar. Nikmat sebenarnya suaranya, mengisi kekosongan di malam Jumat bagi saya yang hanya ditemani sebuah lilin. Mbak Citra, aura peserta kita pada malam hari ini mungkin Masih sama kondisinya, stabil, biru. Cuman rasa penasaran ini sebenarnya juga ada dari rasa kecoklatan. Sebenarnya kecoklatan ini bukan karakter aura aslinya, tapi kecoklatan ini berdasarkan dari sikap waspadanya dia sih. Tapi birunya ini masih bagus, masih stabil.
Kalau itu memang dari uji nyali itu milih bertahan daripada banyak mengomentari apa yang dia rasakan. Wah, suara gonggongannya mulai terus. Tetangga sebelah tawa lagi. La ilaha illallah. 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 Suara binatang malam terus menghampiri. Sepoi-sepoi angin menggoyangkan dedaunan. Dan nyala lilin semakin berkurang. Baiklah, waktu yang kita tentukan sudah selesai di malam pertama ini dan saat ini saya akan segera menjemput peserta. Terima kasih Mbak Citra, Bapak Waribi. Anda telah melewati malam pertama uji nyali ini. Bagaimana komentar Anda selama berada di lokasi ini? Ada pergerakan dari sisi belakang saya, entah dedaunan itu ya. Dedaunan terutama ada suara panggilan nama, ada sedikit bayangan juga saya rasakan. Baik, nanti kita akan lebih memperjelasnya kembali apa yang sudah Anda alami di sini. Sekarang kita kembali ke kontrol room. Mari silakan. Selamat malam, Saudara Dion. Ya. Perkenalkan, ini Mbak Citra Prima, para psikolog dari tim Masih Dunia Lain dan Bapak Waribi yang kemarin telah bertemu dengan Anda. Saudara Dion, bisa Anda ceritakan apa saja yang telah Anda alami saat berada di uji nyali malam pertama? Saya rasa di belakang saya, entah itu mungkin bekas kamar mandi atau apa, daun bergerak. Lemparan nanti juga, lemparan batu panggilan suara. Kita preview sebentar mengenai daun ya. Iya. Assalamualaikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saat daun itu bergerak, Anda merasakan hembusan angin atau tidak sebetulnya? Nggak ada, kosong. Tidak ada. Kosong, iya. Pohon-pohon besar di sebelah, kalau ini saya kanan ya, berarti di sebelah tangan kanan saya itu pohon-pohon besar juga nggak ada pergerakan. Tidak ada pergerakan. Iya. Itu sebenarnya memang di situ tergesernya satu makhluk yang ada di sekitarnya uji nyali, terus dia geser ke belakang. Nah, di situ yang terinteraksi oleh pergeseran itu salah satu daun itu. Anda sendiri dari Saudara Dion merasa seperti apa? Apakah Anda merasa takut atau bagaimana? Ada seperti tekanan sih, tekanan, takut. Yang saya rasakan cuma takut dirasuki aja. Hanya itu, takut dirasuki. Jadi sebenarnya dari awal kita masuk ke pintu gerbang sendiri itu sudah banyak sekali makhluk astral. Mungkin kalau memang yang memiliki mata batin akan bisa melihat secara langsung. Tapi jika yang tidak, mungkin lebih merasanya seperti entah itu gerah, entah itu merinding, atau mungkin suara. Kemudian saya juga mencoba melakukan
mengambil bukti bahwa memang penampakan itu ada, makhluk astral itu memang ada. Itu saya ambil melalui kamera pada saat penelusuran dengan Mas Rudi dan tim juga. Dan ternyata memang benar ada di salah satu foto selain orbs itu ada sosok melayang. Itu dia, kakek-kakek. Dia memakai jubah panjang tapi tidak sampai ke tanah, melayang. Tangannya juga ada tapi segini, maksudnya ketutup jubah juga, dan di sini berjanggut dari samping melayang mau ke arah ini, dan itu sangat jelas sekali tertangkap. Saudara Dion, kita juga akan melihat rekaman ulang ya, di mana ada satu suara halus yang seperti membisikkan kata kepada Anda di sini. La ilaha illallah. Nah, di saat Anda mendengar kata-kata seperti itu, apakah membuat Anda menjadi lebih waspada? Waspada ya, merasa diawasi, ditemani juga iya. Sebenarnya kita kan makhluk astral pun juga punya aktivitas di dimensi sana. Mungkin pada saat ucapan pemberitahuan itu terjadi, ucapan dari makhluk astral terjadi, sebenarnya akan ada terjadi aktivitas di sana, karena tidak lama kemudian kan terdengar suara karawitan gamelan, Mas Rudi. Suara karawitan mulai terdengar. Anda tahu suara gamelan seperti apa? Tahu, iya. Dan Anda merasa yakin bahwa itu suara gamelan? Yakin. Arahnya dari mana tuh, Mas? Arah atas kalau saya rasa. Itu kalau untuk suara gamelan itu sendiri, apakah muncul di malam-malam tertentu atau gimana, Pak? Iya, di malam-malam tertentu itu pasti muncul. Terus di saat pas interaksi antara energi bulan sama bumi, di situ bisa terbangkit suatu fenomena itu terungkap kembali. Ya, Mbak Citra, adakah perbedaan aura peserta kita antara malam pertama dengan malam kedua ini? Ada perbedaan, tapi perbedaan itu positif. Saya nggak tahu kenapa Mas Dion malam kedua sepertinya lebih semakin optimis, Bersiap. lebih semakin siap. Itu dia sih. Baiklah, kalau memang Anda sudah siap dan merasa dalam kondisi yang prima, saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali. Ya, saya siap. Terima kasih Mbak Citra atas penjelasannya, Bapak Waribi. Mari, Saudara Dion, silakan. Sama seperti malam pertama, di sini Anda ditugaskan kembali untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Ya, kita mendengar suara gong sudah berbunyi. Tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silahkan beruji nyali. Terima kasih. Suara lemparan batu terdengar. La ilaha illallah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang ya pergerakan kembali, ya pergerakan kembali ya. Belakang saya mungkin ini dulu bekas kamar mandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosoknya sendiri yang sempat melemparkan benda tersebut mungkin. Kalau memang di kamera memang tidak terlihat Mas sosok yang menjatuhkan sendiri itu dari arah luar. Dia masuk awalnya sih seperti ektoplasma masuk dan seperti siluet hitam gitu, tapi tangannya lebih panjang dengan jari panjangnya itu. Bentuknya seperti warnanya sendiri kehijauan gelap. Itu dari arah pohon belakang dan dia yang berusaha untuk menyentuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Assalamualaikum. Kalau teng mriki yang mau mendoakan eyang dan para leluhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya tahu yang terganggu. Ya mungkin yang terganggu. Mungkin waktu istirahat eyang mungkin saya ganggu. Sini Dion mau mendoakan eyang sedoyo eyang semuanya biar sama-sama tentram hidup kita. Bapak Waribi, perbandingannya sendiri antara energi pertama dengan malam pertama maksudnya dengan malam kedua ini. Kalau perubahannya sangat drastis ya. Kalau pada malam pertama dia masih berani mengomentari apa yang terjadi di lingkungan ruangan uji nyali. Tapi untuk saat ini dia memilih bertahan. Karena apa? Posisi dia antara bayangan yang di hari pertama itu sudah terbukti, lah ini masih ada interaksi yang sangat ekstrim. Jadi di situ energi itu tarik menarik. Akhirnya pas posisi dari Mas Dion itu agak turun, kesedot atau ketarik oleh energi yang ada di tempat itu. Jadi boleh dikatakan dari awal peserta pun saya mengantar ke lokasi nyali, peserta ini sudah kalah mental ya? Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang saya di sini mau mendoakan, saya mau mendoakan eyang, kita bisa berdampingan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
menyerah. Jadi angkat tangan, Menyerah ya. angkat tangan. Mari jemput Mbak Citra. Kenapa Anda, kenapa? Ini tadi ditimpuk juga, suara gimana. Tapi emang fisik saya mungkin mas. Kita menanyakan peserta di lokasi, di control room aja. Control room aja ya. Lebih baik ya? Biar lebih tenang. Oke, baik, mari. Silakan, Cak. Saudara Dion, gimana kondisi Anda saat ini? Ya sudah lebih baik dari di ruang uji tadi. Mungkin bisa diceritakan di sini Anda mendengar suara-suara seperti apa? Oh, suara panggilan-panggilan terus dengar suara panggilan, batu-batu seukuran mungkin kerikil-kerikil gitulah jatuh dari atas. Tapi setelah saya lihat gentengnya rapat, itu. Mungkin Anda dari arah yang berlainan, Anda merasa persis dari atas? Persis dari atas, nggak ngerasa arah berlainan. Karena ada juga yang tepat kena helm bagian atas. Kan kalau dari samping nggak mungkin. Kita akan coba mempreview sedikit ya, apa yang Anda alami di malam kedua ini. Jelas Anda mendengar suara dan benda jatuh tersebut. Sangat mendengar. Tapi di sini kita tidak melihat Anda berusaha menoleh ke arah jatuhnya benda. Kenapa? Karena takut aja, mungkin di belakang ada bayangan apa, itu yang sebenarnya saya hindari. Jadi sengaja dengar suara tapi noleh nanti Sebenarnya tanpa menoleh pun peserta sudah tahu banyak sekali interaksi yang terjadi di sekitarnya, terlepas dari ada rantang jatuh atau apa, karena sekelabat mungkin melihat sesuatu atau apa gitu. Tapi meskipun tidak berani langsung fokus, tapi peserta sudah yakin bahwa memang ada sosok lain. Anda membayangkan sesuatu saat mengalami hal tersebut. Sesuatu. Apa yang Anda bayangkan di sana? Mungkin seperti ya tadi yang ada di bayangan saya, sosok kakek itu tadi. Soalnya selain itu juga daun bergerak terus. Kita mendengar di sini, walaupun Anda mencoba membacakan doa-doa, tapi suara Anda terdengar sedikit gemetar. Iya. Ya itu. Pertama, mereka mungkin tidak terlalu terganggu kehadiran saya. Tapi setelah yang kedua, mereka merasa terusik, makanya saya juga selalu mengucapkan permohonan maaf pada mereka yang terusik. Ini di sini kita juga menangkap satu fenomena ya. Seperti waktu awal penelusuran saya sampaikan, di situ memang ada makhluk atau sosok yang orang Jawa mengatakan itu genderuwo. Genderuwo itu sebenarnya kan dari energi api yang sangat besar juga. Makanya di situ ada loncatan. Mungkin dia pas menginteraksi dengan posisi Mas Dion. Nah, sampai pada interaksi itu terjadi salah satu benturan energi. Ya seperti munculnya satu loncatan api ya tadi ya. Untuk saudara Dion ya, bagaimana pemikiran-pemikiran Anda setelah Anda melewati uji nyali di malam kedua ini? Apa tanggapan Anda mengenai hal-hal gaib? Hal gaib itu memang benar ada. Kita manusia tidak hidup sendiri. Kita bisa berinteraksi dengan mereka. Itu saja. Boleh dikatakan uji nyali di tempat ini cukup berat bagi Anda. Dan Anda memang tidak sanggup melaksanakannya selama 2 malam penuh. Namun kami semua salut. Karena Anda cukup bernyali untuk mengikuti uji nyali di masih dunia lain. Dan kami semua mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kosongnya bangunan kuno yang secara tak kasat mata dihuni oleh sosok gaib membawa kita kembali membuktikan keberadaan dunia lain. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya di Masih Dunia Lain.